Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa di tengah peradaban yang semakin maju, kecerdasan intelektual yang semakin pesat, namun sebaliknya, kecerdasan moral dan spiritual justru mengalami kemunduran? Fenomena tersebut menjadi keprihatinan dari seorang penulis yang akhirnya dituangkan dalam sebuah buku karya ciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Nurul Huda Abdurrahman, siswi UPTD SMA Negeri 1 Campalagian dari Provinsi Sulawesi Barat. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Pendidikan Karakter. Buku ini merupakan koleksi digital dari Perpustakaan Daerah Sulawesi Barat. Buku ini ditulis oleh Dr. Sukatin SPDI MPDI dan Dr. M. Sofa Saifillah Alparuk MPDI. Kedua penulis memiliki latar belakang sebagai seorang dosen di salah satu universitas Islam di Indonesia. Namun, di tengah kesibukannya dalam menjalankan kewajiban untuk mencerdaskan generasi bangsa, kedua penulis juga aktif dalam menerbitkan buku-buku ilmiah seputar dunia pendidikan. Dan salah satu karyanya yaitu buku Pendidikan Karakter tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Deep Publish, cetakan pertama pada tahun 2020 dengan jumlah 250 halaman. Alasan utama saya meresensi buku ini karena saya menyaksikan penurunan moral yang terjadi pada generasi muda saat ini tidak terlepas dari pengaruh karakter pribadi seseorang. Oleh karena itu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Buku ini berisi penjelasan tentang apa itu pendidikan moral, karakter, pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang perlu ditumbuhkan, serta bagaimana cara pengamalannya dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Disertai dengan penjelasan peneliti dan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia seperti Thomas Likona, Imam Al-Ghazali, Ki Hajar Dewantara, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Mereka menegaskan bahwa sejatinya karakter bukanlah warisan genetik, melainkan buah dari proses panjang pembiasaan, keteladanan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjabarkan penjelasannya, penulis menggunakan gaya bahasa yang cukup memikat dengan sajian informasi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan kosakata ilmiah yang cukup komprehensif dalam menjelaskan beberapa konsep-konsep tertentu. Sebenarnya tujuan utama dari buku ini yaitu memberikan pencerahan kepada orang tua, tenaga pendidik, dan pemerhati pendidikan tentang metode pendidikan karakter yang cocok diterapkan pada anak. Kekuatan utama pada buku ini terletak pada keberhasilan penulis dalam menjembatani teori dan praktik. Penulis tidak hanya menyebutkan tentang teori dan konsep-konsep pendidikan karakter, namun penulis juga memberikan contoh-contoh konkret bagaimana pendidikan karakter itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penulis juga tidak hanya mengambil teori dari luar, namun meraciknya agar sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai religius yang mengakar dalam budaya Indonesia. Namun, perlu disadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Buku ini juga memiliki beberapa area yang masih perlu disempurnakan. Yang pertama, evaluasi pendidikan karakter terasa kurang mendalam. Yang kedua, tantangan di era digital seperti penggunaan media sosial dan kecanduan ponsel belum dibahas lebih lanjut. Namun, terlepas dari beberapa catatan kecil buku pendidikan karakter ini, saya sangat mengapresiasi kedua penulis karena telah menerbitkan buku yang dapat dijadikan acuan dalam menyeberangi lautan tantangan dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Serta, saya sangat merekomendasikan kepada para orang tua, guru, dan pemerhati pendidikan agar menjadikan buku pendidikan karakter ini sebagai acuan dalam mendidik karakter anak. Demikianlah video resensi buku pendidikan karakter yang telah saya baca. Saya berharap dengan adanya video ini dapat menjadi referensi buku bacaan yang dapat berguna bagi para penonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi.